Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Erik Iskandar Tambun, yang dimana materi yang kita bahas adalah teks laporan percobaan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi lebih dalam lagi. Adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu mengenai struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan itu ada 5. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima adalah kesimpulan. Mari kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang diharapkan dalam sebuah percobaan. Nah, di bagian ini dijelaskan latar belakang sebuah percobaan dilakukan. Nah, ketika melakukan percobaan tentu kita punya tujuan. Apa tujuan yang hendak kita capai? Apa hasil akhir yang kita harapkan? Kira-kira itu adalah tujuan. Tentu setiap percobaan yang kita lakukan memiliki tujuan akhir. Nah, kita menginginkan sebuah hasil dari yang akan kita coba. Nah, yang kedua, tentu untuk mendapatkan tujuan itu kita harus memiliki alat dan bahan yang lengkap. Nah, alat dan bahan ini berisi materi-materi yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Nah, alat berupa materi yang tidak habis pakai, artinya bisa kita ulang kembali. Sedangkan bahan berupa materi yang habis pakai. Kalau bahan ini mungkin hanya sekali percobaan saja. Itu perbedaannya. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah adalah prosedur, cara ataupun metode yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan itu. Jadi step-step yang akan kita gunakan itu merupakan langkah-langkahnya. Jadi kita susun langkah-langkahnya dulu. Nah, yang berikutnya adalah hasil. Tentu tujuan tadi akan terjawab dengan adanya hasil. Hasil berupa sejumlah data yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan dan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Jadi hasil inilah yang akan kita pakai untuk membuat sebuah kesimpulan. Jadi tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkah kita tadi akan terjawab melalui hasil yang kita peroleh. Ya, setelah hasil kita peroleh, maka kita bisa membuat yang namanya kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir yang dibuat berdasarkan data hasil percobaan. Jadi kesimpulan ini akan menjawab tujuan percobaan yang telah dibuat. Jadi apapun tujuan yang sudah kita rancang, itu akan terjawab pada hasil, dan hasil itu akan kita olah menjadi sebuah kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan ini adalah hasil akhir sebuah percobaan. Apakah percobaan yang kita buat berhasil atau tidak, itu terjawab berdasarkan hasil, yaitu data-data ataupun fakta-fakta yang kita temukan. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada materi berikutnya. Bagaimana cara membuat teks laporan percobaan? Mari kita lihat. Langkah-langkah menulis teks percobaan itu ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan aspek-aspek yang akan diteliti. Hal ini tentu penting agar proses penelitian dan langkah penyusunan laporan bisa lebih fokus. Jadi, jika kemarin video yang kita simak itu adalah melakukan percobaan pada minuman alih-alih minuman UC1000, manakah kandungan vitamin yang lebih tinggi? Nah, kita harus memberikan aspek yang akan kita teliti dari minuman itu. Jika kita hanya meneliti vitamin mana atau kandungan vitamin mana yang lebih besar, cukup di sana saja. Jangan sampai melebar kemana-mana. Kalau kita hanya ingin melihat kandungan gizi, cukup kandungan gizinya saja. Supaya apa? Supaya kita terfokus hanya ke satu titik itu saja. Jadi sebelumnya kita harus menentukan dulu apa hal-hal yang akan diteliti, supaya penelitian itu punya arah dan tujuan yang jelas. Berikutnya adalah menentukan tujuan dan kegunaannya agar peneliti itu lebih terarah dan bermanfaat. Tentu kita pasti memiliki tujuan dalam melakukan penelitian. Seperti di struktur tadi,
Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan kita meneliti itu apa? Dan tentu ketika kita punya tujuan, dia akan memiliki kegunaan dari penelitian itu. Yang ketiga, menentukan metode dan teknik penelitian. Tentu setiap percobaan harus memiliki cara tertentu, harus memiliki teknik dan metode. Dan teknik ini akan berjalan dengan baik apabila seperti yang ada di struktur tadi, ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita akan melaksanakan penelitian berdasarkan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, supaya percobaan itu bisa dikatakan berjalan dengan baik, tentu rencana-rencana yang kita buat, mulai menentukan aspek-aspeknya tadi, apa tujuannya, kemudian kita eksekusi dengan metode tertentu, maka rencana-rencana itu harus kita jalankan dengan baik. Sehingga pada tahap yang kelima, menyusun laporan dengan berdasarkan data yang diperoleh selama pengamatan. Nah, laporan yang akan kita susun tadi berdasarkan data yang kita peroleh, berdasarkan hasil yang kita peroleh. Nah, apapun hasilnya, berdasarkan data yang kita dapat, itulah yang akan kita tarik kesimpulannya atau kita tuangkan menjadi kesimpulan akhir. Nah, dalam menarik kesimpulan ini, tentu hasil yang kita dapatkan itu mutlak untuk kita jadikan hasil akhir. Jadi artinya, kesimpulan akhir ini tidak boleh mengada-ada, tidak boleh kita tambah-tambahi, ataupun tidak boleh kita kurang-kurangi. Jadi hasil akhir ini adalah data, adalah fakta. Jika hasil akhirnya berhasil, maka kesimpulannya tentu akan baik. Jika hasil akhirnya tidak berhasil, maka kesimpulannya akan kita nyatakan dengan kurang baik atau tidak baik. Nah, kira-kira itu adalah langkah-langkah menulis teks laporan percobaan. Mudah-mudahan apa yang anak-anak Bapak baru simak ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan Bapak harapkan jangan sungkan untuk bertanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan secara langsung kepada Bapak. Di sini ada quotes yang Bapak kutip, orang yang tidak pernah membaca buku sama buruknya dengan orang yang tak bisa membaca buku. Nah, supaya anak-anak kami tidak disamakan dengan orang yang buta huruf, maka banyak-banyak membaca. Kalau di dalam bahasa lisannya banyak bertanya apabila tidak dimengerti. Jadi, jika ada materi yang Bapak Ibu guru mau berikan, silakan kamu baca, kamu coba untuk pahami. Apabila kurang bisa dimengerti, silakan tanyakan langsung. Sampai di sini pertemuan kita. Bapak harapkan kita semua baik-baik saja. Selamat pagi, salam sehat.